Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita di pembelajaran online hari ini. Tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Hari ini Bu Stella akan berfokus pada muatan pembelajaran PPKN kelas 2. Anak-anak, siapkan buku petik 2A, buku tulis halus tematik, dan alat tulisnya. Kita akan belajar, simak pembelajaran online hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya. Untuk pembelajaran online hari ini, Bu Stella akan buka dengan doa. Anak-anak dari rumah siapkan hati dan pikiran kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan ambil sikap berdoa yang baik, melipat tangan, menutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami sudah siap untuk belajar. Tuhan, kiranya Kau bukakan telinga kita untuk mendengar dengan baik, mata kita untuk melihat pembelajaran hari ini dengan baik, dan hati kita supaya tenang dalam mengikuti pembelajaran online hari ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya hari ini kami semua dimanapun kami berada diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala yang jahat. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan kami percayakan hanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melihat pengamalan sila pertama sampai dengan sila kelima, khususnya di dalam masyarakat. Bu Stella mulai dari pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Nah, anak-anak bisa perhatikan, di sini Bu Stella sudah tampilkan gambar yang menjadi contoh pengamalan sila pertama pada masyarakat. Contoh sikap ini sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat, yaitu menghormati perbedaan agama dengan tetangga. Pada gambar tersebut terlihat beberapa bapak-bapak berkumpul di pos kamling untuk berdiskusi ya. Mereka di sana tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan mereka juga menghormati perbedaan agama tersebut. Terlihat sangat rukun dan sangat tenang dalam kehidupan masyarakat tersebut ya anak-anak. Ini merupakan contoh yang baik yang bisa anak-anak terapkan di dalam lingkungan masyarakat. Berikut adalah pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat. Di sini Bu Stella berikan satu gambar contoh membantu orang lain yang tertimpa bencana. Selain itu, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di masyarakat itu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat ya. Untuk pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat, Bu Stella menampilkan 4 contoh. Yang pertama, mempelajari tarian daerah. 2. Bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. 3. Bersahabat dengan teman dari berbagai suku. 4. Bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar.
Anak-anak, Bu Stella berikan satu contoh gambar mengenai bekerja sama tanpa membedakan suku. Terlihat warga masyarakat tersebut sangat ceria dan tetap bekerja sama meskipun mereka berbeda suku, agama, dan budaya. Berikutnya, pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat. Pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Khususnya untuk sila keempat menunjukkan bahwa kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, di sini ada kelompok bapak-bapak lagi yang sedang berkumpul di pos kamling dan mereka saling menghormati pendapat orang lain. Ini bentuk menciptakan kerukunan dalam lingkungan masyarakat. Untuk pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat, anak-anak harus bisa fokus pada sikap adil terhadap sesama manusia. Di sini Bu Stella berikan contoh, yaitu gotong royong membersihkan lingkungan. Di sini semua orang ambil andil atau mengambil bagian pekerjaan masing-masing secara adil supaya bekerja samanya ini jadi cepat selesai dan terasa lebih ringan. Nah, di situ mereka semua tidak ada yang tidak bekerja membantu untuk gotong royong. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Nah, ini contoh yang baik yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Tugas hari ini, anak-anak silahkan buka buku Bu Petik 2A, halaman 113. Bu Stella ulangi ya, buka buku Bu Petik 2A, halaman 113. Kerjakan nomor 1 saja, poin A sampai dengan E. Bu Stella ulangi ya, hanya nomor 1 saja, poin A sampai dengan E. Anak-anak kerjakan di buku tulis tematik harian dengan menggunakan huruf tegak bersambung yang rapi. Anak-anak kerjakan dengan menuliskan apa yang kamu pilih dan jawablah pertanyaannya saja. Contoh, nomor 1. Di desa sebelah terjadi tanah longsor. Banyak orang yang terkena musibah tersebut. Sikapmu dan keluarga sebaiknya titik-titik. Nah, anak-anak tuliskan di bukumu itu nomor 1 titik, terus A titik. Nah, tadi ditanyakan, sikapmu dan keluarga sebaiknya titik-titik. Anak-anak pilih salah satu dari ketiga kotak yang ada di situ. Contohnya saja, Bu Stella memilih kotak yang pertama. Maka Bu Stella tuliskan membiarkan karena tidak mengenal korban. Berikan tanda titik. Setelah itu ada pertanyaan lanjutan. Sikap tersebut sesuai dengan sila ke titik-titik dan ke titik-titik Pancasila. Nah, anak-anak setelah memilih salah satu dari 3 kotak itu, anak-anak tuliskan lagi ini termasuk sikap sesuai dengan sila keberapa. Ini contohnya Bu Stella jawab, sila ke-1 dan ke-5 Pancasila. Begitu ya cara menjawabnya. Ini berlaku juga untuk poin B, C, dan D. Anak-anak perhatikan ya cara menjawabnya. Untuk soal poin yang E, anak-anak bisa kerjakan sama seperti yang poin A, B, C, D.
Ya, sama persis, kalian pilih dulu, lalu kalian tuliskan, dan jawab pertanyaan berikutnya. Untuk pembedanya hanya kalian berikan titik. Begitu ya, anak-anak. Semangat! Nah, anak-anak, tidak terasa Bu Stella sudah menyampaikan segala materi hari ini beserta tugasnya. Karena tadi Bu Stella buka dengan doa, maka akhir ini Bu Stella juga tutup dengan doa. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa belajar online hari ini dengan semangat. Tuhan, sertai kami dalam belajar. Semoga Engkau mau mendampingi kami supaya semakin rajin belajar. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami supaya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan kami pasrahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran online hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. See you next video. Bye-bye.